warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Sabtu. Ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, masjid kita yang tercinta, Masjid Nurul Falah. Ya, Masya Allah. Cahaya kemenangan, Nurul Falah, Masya Allah. Insya Allah orang-orang yang hadir di sini yang senantiasa memakmurkan masjid, semoga termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada takmir masjid ya, yang mempersilahkan ya, Al-Faqir untuk berbagi sedikit ilmu, sekadar sharing. Nanti jika ada kekurangan bisa silahkan diingatkan ya, kita saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga beliau dan para pengikut yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ya, izin meneruskan ya, saya sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Jundi Abdurrahman, abang dari Ustadz Amar ya, atau Bang Amar. Ya, saya abang beliau. Alhamdulillah sedang silaturahim ke tempat orang tua. Ya. Mungkin pekan depan saya sudah kembali ke Jawa. Ya, insya Allah mengajar di Jawa. Nah, jadi sebelum kembali semoga ada yang bisa ditularkan dan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebuah hadis Nabi SAW yang sudah masyhur diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an maka baginya kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya, sudah sering kita dengar ya, kita mengulang saja. Semoga menjadi motivasi kembali kepada diri sendiri, diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Ya, hasanah di sini ya, bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Hasanah ibarat mata uang ya. Nilai itu yang mempunyai nilai tukar. Sekarang ada rupiah, ada dolar, ada rial di Arab Saudi. Kita ingin membeli barang, maka bisa ditukarkan dengan mata uang tersebut ya. Begitu juga dengan hasanah pada ayat ini. Ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan ganti dengan kebaikan ya, hasanah. Sebaliknya lawannya hasanah, ketika seorang berbuat dosa maka dia akan mendapatkan sayyi'ah ya, balasan juga atas dosa yang dia perbuat ya. Ada penjelasan menarik dari ulama dari kalangan sahabat tentang hadis ini. Dalam surat Al-Ma'arij dijelaskan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanih ya. Ketika itu peristiwa hari kiamat ya, digambarkan
orang-orang saling melihat satu sama lain. Yubassarunahum. Ya. Yawaddul mujrimu, orang-orang yang berbuat dosa, ya, berandai-andai, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani, seandainya anaknya, putra mereka bisa menolong mereka. Ya, seorang pendosa punya anak, ya, dia melihat anaknya berharap memberikan pertolongan. Ulama dari kalangan sahabat atau biasa disebut athar, ya, perkataan para sahabat menjelaskan, jadi ketika itu seorang bapak melihat anaknya, wahai anakku, bukankah sebelum bertanya, maaf, anaknya berpaling ketika dilihat oleh bapaknya, seakan-akan tidak mau dilihat oleh bapaknya, ya, menghindar. Bapaknya kemudian bertanya, anakku, bukanlah aku adalah ayahmu? Ya, kata anaknya, betul. Bukankah aku sudah menafkahimu? Betul. Nah, bukankah aku sudah memberikan makan, memberikan penghidupan dan segalanya untukmu? Betul, kata anaknya. Ya, anaknya mengakui segala pengorbanan dari ayahnya. Kemudian bapaknya melanjutkan, wahai anakku, aku tidak berharap balasan setiap umur, sepanjang umurku, pengorbanan yang telah aku berikan dari sejak engkau lahir sampai aku meninggal dunia, engkau balas semuanya. Saya hanya berharap, kata bapaknya, satu hasanah saja darimu, agar aku bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pentingnya satu hasanah saja pada hari kiamat nanti. Nah, ini ceritanya sebelum hisab, ya. Jadi sebelum hari perhitungan, orang-orang khawatir dengan amalan-amalan mereka. Maka begitu pentingnya satu hasanah, nah, di mata setiap manusia, ya, bernilai sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan kesempatan tidak membaca Al-Qur'an, sehari dia lewatkan tanpa membaca Al-Qur'an, ya. Satu hurufnya 10 kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, sudah 190 kebaikan, nah, kita dapatkan, kan? Siapa orang yang mau memberikan kepada kita misalnya $190 dalam 4 detik saja, ya, kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, atau 190 real, ya, bisa dikiaskan. Maka perlu dihadirkan dalam diri kita untuk terus semangat membaca Al-Quran, ya, Masya Allah. Bersyukur sekali, kita bersyukur sekali karena masjid sudah memfasilitasi berbagai kajian, termasuk kajian dalam mempelajari Al-Quran, bagaimana membacanya. Karena memang hukum membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah fardu ain, ya, wajib bagi setiap muslim. Yang belum bisa terus belajar, ya, Masya Allah. Ada yang kecil, Masya Allah, semoga menjadi ahlul Quran, ya, semoga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi tahsin ini sebenarnya adalah tujuannya untuk menghindari lisan kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik kesalahan yang fatal maupun kesalahan yang ringan. Kesalahan fatal contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alam, Rabbil Alam, ainnya diganti hamzah, alam. Harusnya Rabbil Alamin, pakai ain. Nah, ini termasuk kesalahan yang besar, fatal, karena bisa merubah arti, ya. Jadi merubah huruf dalam Al-Quran, ya, tidak boleh, ya. Siapa yang melakukannya dengan sengaja maka berdosa. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, kata Imam Ibnu Jazari, ya, pakar tajwid, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa, ya. Makanya semangat terus belajar, nah, supaya lisan kita semakin ringan membaca Al-Quran, terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran.
Rabbil alamin artinya Rabb semesta alam. Tapi ketika diganti hurufnya satu huruf saja menjadi Rabbil alamin pakai hamzah, maka Rabbnya Tuhannya penyakit ya alam. Kalau ada orang Arab bilang sya'artu bi alam syadid fi batni ya, aku merasa sakit di perutku ya, alam ya. Itu penyakit. Masya Allah, satu huruf saja. Bagaimana kalau 2 huruf, 3 huruf ya. Na'udzubillah. Kemudian itu kesalahan yang fatal. Kemudian kesalahan yang ringan contohnya bagaimana? Misalnya kesalahan yang ringan, misalnya kurang dengungnya kurang ya, ketika membaca ada nun tasydid atau mim tasydid, nah, dilewati begitu saja, gunahnya kurang ditahan. Misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr, misalnya harusnya innal insana ditahan, ada dengungan yang harus diberikan haknya. Tapi ketika tidak diberikan, tidak sampai merubah arti, tapi tetap dinamakan juga kesalahan ya, walaupun tidak fatal, tidak sampai merubah arti. Nah, tujuan kita belajar tahsin ini diantaranya adalah menghindari lisan kita dari kesalahan-kesalahan tersebut, baik yang fatal maupun yang kecil. Nah, kemarin sudah sampai surat Al-Kafirun ya, Masya Allah. Diulang Al-Fatihah Ustaz. Al-Fatihah. Al-Fatihah biar lancar kan. Oh iya, siap. Ya, kita ulang dari Al-Fatihah, ulang sebentar. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi SAW, tidak dianggap salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya ya. Artinya ketika Al-Fatihah tidak sempurna juga mengurangi kesempurnaan salat kita. Nah, maka perlu walaupun sudah dipelajari, kita ulang lagi, barangkali ada yang terlupa atau belum hadir sebelumnya. Kita mulai dari ta'awud ya. Metodenya ketika saya baca, silakan perhatikan pergerakan bibir ya. Bagaimana membuka dan menutup. Agak bersih. Oh, iya. Ya. Cek. Bismillah. Ya, perhatikan pergerakan bibir, bagaimana saya membuka dan menutup mulut atau rahang ya. Semuanya dibuka surat Al-Fatihah ya. Setelah saya baca, silahkan diikuti bersama-sama. Nah, pas membaca silahkan dilihat mushafnya masing-masing. Anggap malam ini belum hafal surat Al-Fatihah ya. Anggap belum hafal ya. Kadang kita hafal surat-surat pendek termasuk Al-Fatihah itu dari mendengar orang lain ya. Ketika yang kita dengar betul, alhamdulillah, bunyi huruf-hurufnya juga betul. Tapi terkadang ada juga yang mendengar dari orang yang mungkin ada kekurangan dalam bacaan Al-Fatihahnya, maka hafalannya ikut tidak sempurna. Maka lihat huruf per hurufnya, harokatnya ya, ta'awud dibayangkan karena tidak tertulis. Dilihat ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Minasy syaithanir rajim. Kurang kompak. Belum makan malam ya. Perhatikan. Huruf pertama A ya, dibuka. Ya, vokal A dibuka. Fathah, kaidah semua huruf fathah adalah dibuka. Fataha yaftahu dalam bahasa Arab artinya membuka. Iftahil bab, buka pintu ya. Maka ketika seorang mengucapkan fathah tapi tidak dibuka, b, t, s, j, berarti fathahnya tidak sempurna. Buka dengan sedikit menarik ke samping bibir kita terbuka ya, seperti orang senyum. A,
A. Diikuti. A. Ba. Ta. Tha. Ya, jadi bukan ba, te, the. Membukanya tidak ke atas A, nah, tapi lebih ke samping ya. Kira-kira 2 jari saja masuk. A. A'u, ya. A'udzu. Ya, kemudian huruf kedua ain. Harakatnya dhammah. Nah, kaidah dhammah adalah monyong bibirnya atau membulat. U. A'u. Diikuti u. A'u. Ya. A'udzu. Jadi bukan sempurnakan. Harus tajam bunyinya. Harakatnya sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Ya, kesalahan di ta'awud ya, biasanya shin ya, kelemahan ada di shin, kurang pas tempatnya, biasanya tertukar dengan huruf sin. Minas syaitan, sa ya. Sya, berbeda tempat keluarnya. Kalau sin biasa tidak ada titiknya dari ujung lidah. Tapi kalau shin yang besar ada titik 3 dari tengah lidah. Ibaratnya diibaratkan ini lidah kita, ini ujung lidah. Nah, kalau sin sa biasa seperti S di huruf di bahasa kita, ujung lidah kita bertemu dengan gusi bawah ya, sa. Tapi kalau sya tengah lidah, sama makhrajnya tempat keluarnya dengan ya, ja, sya, ya. Nah, itu satu tempat. Sya. Ya, orang sering mengibaratkan seperti mengusir ayam ya. Kalau ada ayam datang, sya, sya. Nah, itu shin. Sya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya saya pernah mengajar mahasiswa jurusan umum lah ya. Dia tidak bisa mengucapkan shin. A'udzu billahi minasy syaitan. S terus ya. Kemudian dia jago bahasa Inggris. Kemudian saya bilang ada aplikasi belanja ya, Shopee. Saya suruh bilang, coba bilang Shopee. Nah, itu shin seperti di bahasa Inggris SH ya. She is ya, dia SH ya, yang bisa bahasa Inggris dan belum bisa shin, bisa belajarnya dengan analogi bahasa Inggris. SH itu she, sha, shay. Kemudian minas langsung bisa dia, alhamdulillah. Sha. Tadinya minas syaitan. Ya, jadi hikmahnya apa? Ketika kita belum bisa satu huruf, misalnya Allah uji, ya Allah belum bisakan kita, misalnya belajar huruf ain masih hamzah terus. Rabbil alamin, terus. Ya, bersabar. Ya. Selama kita belajar terus, insya Allah tidak berdosa. Ya. Yang salah yang nggak mau belajar. Ya. Sudah belajar tapi masih belum bisa, ya itu insya Allah sudah di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita memang sudah berusaha dan mentok ya. Terus dicoba-coba. Nanti insya Allah ada waktunya Allah berikan hadiah ya untuk bisa fasih insya Allah. Nah, syaitan. Ya. Kemudian syai jangan syaitoni harus bunyi i, turunkan rahang bawahnya. Syai harus i, jangan e. Sering kita dengar minas syai. Nah, itu ta'awud. Lanjut basmalah. Bismillah, lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baris bawah huruf pertama. Sering banyak orang miring, bes, nah, tidak sadar. Tidak ada bahasa ayat Al-Qur'an riwayat Hafiz ya, kita
di Indonesia memakai riwayat Hafiz an Asim, Imam Hafiz an Asim. Di mushaf kita hanya satu saja bunyi dalam Al-Quran, disebut imalah dalam surat Hud ya. Bismillahi majreha majreha, itu satu saja. Selainnya tidak ada bunyi lagi. Ya, jadi bes dan bes, bis, bi, ya, harus ke bawah i. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan mana yang fathah dibuka. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Buka yang fathah, ya senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelemahan biasanya haknya kurang, ada yang tidak maksimal di hak yang kedua biasanya. Yang pertama sudah bisa rahmah, pas rahim jadi ha, rahim, rahmanirrahim. Ya, harus disamakan. Ha dari tenggorokan mana? Tenggorokan tengah, atas, bawah? Tengah ya. Wasatul halqi bersama dengan huruf ain ya. Kalau orang Malaysia bilang ha pedas ya. Kondisi kita kepedasan itu ha. Yang masih susah ha, coba bayangkan lagi kepedasan ha. Ar-Rahim. Kita latih sebentar. Ha hi hu bah. Ahha, ahi, ahu. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang masih rahim kayaknya ada, terdengar ada yang rahim. Ya, dilatih terus ya, jangan menyerah. Ha ha ha. Mungkin sambil nyapu ya bisa latihan. Ha hi hu, ha hi hu, ha ha. Ya. Naik sedikit dari tempat ha. Kalau ha pangkal lidah, pangkal tenggorokan. Naik sedikit, butuh usaha sedikit. Ha ha. Ayat kedua, perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kesalahan di sini biasanya ya sama di haknya. Jangan sampai tertukar dengan ha, alhamdu, alhamdu ya. Kemudian di lamnya biasanya terpantun rabbil bil. Nah, lam bukan qalqalah ya. Qalqalah ada berapa huruf? Hanya 5 saja qalqalah. Baju di toko ya. Atau qad bujadin ya. Tidak ada lam. Jadi tidak boleh dipantulkan. Rabbil, tahan. Rabbil alamin. Yang huruf ain yang belum bisa terus dilatih. Kita latihan sebentar ya. Ai'uba. Ya. U'an 'ani 'ana. 'ani 'ana. A'a. A'i. A'u. Ya, sebenarnya karakter huruf ain adalah lembut ya, setengah lembut, agak lembut atau tawassut. Jadi tidak boleh dia dijaharkan atau disyiddahkan. Tidak boleh dia terlalu kuat. Contohnya gini. A'a. A'i. A'i. A'u. Ya.
Terlalu dalam tidak boleh, biasa saja. Yang penting jangan tertukar dengan hamzah. Beda. Ya, tidak perlu terlalu memaksakan. Ya, ya ringan saja. Kemudian ketika sukun dia juga tidak dikeraskan. Nanti ada sukun ain. Iyyaka na'budu. Dia mengalir. Latihan untuk mengalir. Tidak dikeraskan. Iyyaka Nah, itu nanti jadi syiddah, bukan sifatnya. Ya, sifatnya ain dia setengah mengalir. Jadi harus ada aliran. Tidak boleh juga memantul. Ya. Mengalir tapi tidak sampai mantul. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ro apa harokatnya? Fathah ya. Tadi kaidah fathah apa? Buka ya. Buka atau monyong? Buka. Coba diulang lagi. Ar-ro atau ar-ro? Coba dirasakan. Bibirnya maju atau dibuka? Ar-ro. Maju. Siapa yang maju? Ar-ro. Ya. Yang betul tidak perlu maju ya. Lihat saja harokatnya. Kembali ke kaidah. Fathah dibuka. Semua huruf fathah dibuka. Sampai juga yang vokalnya berbunyi O ya. Mungkin di Indonesia terbiasa O itu harus monyong. Tapi huruf hijaiyah tidak. Fathah ada yang bunyi O, so, do, to, zo, gho, to. Bibirnya dilatih untuk tidak maju ya. Kalau bukan dhammah. Tapi kalau waktunya dhammah ya dimonyongkan. Ya. Rubama, ruhama. Itu baru monyong. Kalau fathah dilatih. Nanti cara melatihnya bisa sambil ngaca ya. Masih maju enggak? Mungkin pertama maju 2 cm, mundurkan sedikit 1 cm sampai tidak maju sama sekali. Lihat, perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Coba ditahan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi kalau nggak percaya, kalau ada orang Arab datang, perhatikan dia ngomongnya. Ya. Sampai mengucapkan Allah pun bukan dengan monyong. Bunyinya memang lo ya, monyong. Kalau Indonesia biasanya padahal lamnya fathah berdiri Allah. Jadi biasa saja Allah. Bunyinya O tapi bibirnya tidak maju ya. Hanya bagaimana cara menebalkannya? Ada yang bertanya, bukankah itu huruf tebal, ro tebal, fathah ro-nya tebal, atau huruf-huruf isti'la so, do, ho itu huruf-huruf tebal? Monyong itu supaya tebal. Ada yang mengatakan begitu. Kalau nggak monyong, rasanya nggak tebal. Apakah betul? Ya. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Cara menebalkan huruf adalah dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi yang menyebabkan tebal bukan monyongnya, tapi belakang lidah yang terangkat. Ro, so, do, to, bukan so, do, to. Ya, ini perlu latihan sedikit-sedikit. Ya, jadi Ar-Rahman tidak perlu maju. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki. Ya, yaumi biasanya di yaumi bunyinya jadi O, ya. Mungkin khususnya orang Jawa biasanya ya sering dengar maliki ya. Tidak sempurna vokal U-nya.
Ada yang bertanya, ini kan waw sukun. Tadi katanya yang dimonyongkan yang dhammah saja. Kaidah monyong atau membulat bibir adalah untuk dhammah. Ya, kenapa waw sukun dimonyongkan juga? Yau. Ada yang bisa menjawab? Mat lain. Ya, jawabannya bagus. Ditampung dulu. Ada jawaban lain? Ustaz, kenapa Ustaz? Ya. Kan dia tidak ada dhammahnya. Bisa. Karena dalam bahasa Arab waw itu disebut ummu dhammah. Induknya dhammah. Kita jangan bisa mengucapkan waw tanpa monyong dahulu. Coba ucapkan waw tanpa monyong. Wah. Pasti monyong dulu. Wa. Walaupun endingnya dibuka. Wa. Nah, itulah waw. Ketika sukun pun harus dimonyong supaya vokal u-nya maksimal. Yau. Kalau tidak dimonyongkan maksimal, biasanya bunyinya sudah terdengar beda. Walaupun kita nggak lihat orangnya, sudah terdengar. Maliki ya. Nah, butuh pergerakan sedikit saja. Yau. Awal-awal mungkin kaku ya untuk membuka a i u. Tapi kata Imam Jazari memang riyadhatul mri'in bi fakkihi. Baca Quran itu memang riyadhah, olahraga seseorang dengan rahangnya. A i u. Lama-lama ya seperti orang belajar bela diri. Ketika sudah hafal jurusnya, sudah terbiasa diulang-ulang setiap hari, dia akan lentur sendiri. Ya. Refleks, ringan saja membacanya. Ya, maka yang masih kaku-kaku tidak apa-apa, paksa dulu ya, dibiasakan terus. Kalau nggak dimulai-mulai, tidak jadi-jadi. Ya. Sedikit yang didapat, sedikit-sedikit dipraktekkan. Karena cepat lupa kalau nggak dipraktekkan. Apalagi ngajinya seminggu sekali ya. Nanti maksudnya tahsinnya ya. Kalau ngaji di rumah insyaallah setiap hari baca. Nah, biasanya yang pekan lalu sudah lupa. Belum lagi ada liburnya. Ada libur. Yaumiddin. Hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf ta. Biasanya yaumiddin. Ya, rawan sedikit. Makhrajnya memang sama. Dal dengan ta. Da. Bedanya apa? Ya, makhrajnya sama-sama. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Da. Ya, atau gusi atas. Gusi tapi yang nempel ke gigi. Yang membedakan apa? Sifatnya. Kalau dal tidak keluar angin. Da. Ya. Kalau ditaruh kertas di sini tidak terbang. Da. Tapi kalau ta hamas ya. Angin berhembus, nafas mengalir. Ta. Mengalirnya pun perlu diperhatikan, tidak boleh berlebihan sampai kadang bergeser makhrajnya. Ta. Jadi ada seperti S-nya. Atau C. Bets, jangan sampai berubah, tetap di makhrajnya. Bet, at, it, ut. Hanya angin yang keluar. Ta. Tidak berlebihan. Ya, tidak perlu berlebihan. Ya, min ghairi ma takallufi. Kata Ibnu Jazari, min ghairi ma takallufi. Tidak boleh ada berlebihan ketika membaca Quran ya. Takalluf memaksa terlalu ya berlebihan. Intinya sesuai pada porsinya. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baris bawah huruf pertama ya, biasanya rawan miring. Ya, atau diseret. Ya. Membaca huruf Al-Qur'an semua hurufnya harus tahqiq ya, harus jelas. Jangan seperti diseret. Harus sudah i ya.
jelas tegas, i. Ya. Jangan miring juga, iya. Kemudian ada tasydid di situ, iya bertasydid, tekan dengan lembut. Iya, tetap mengalir tekanannya. Iya, iya, tidak terlalu keras. Contohnya gini. Iya, iya, ya, sampai menghentikan pergerakan dianya atau perjalanan dianya. Iya, seakan-akan putus ya, jangan sampai putus. Salah juga ketika tidak ada tekanan. Iyyaka na'budu wa ya, salah juga. Ya, pertengahan yang paling betul. Iyyaka na'budu. Yang fathah dibuka. Jangan iyyaka kafnya tipiskan. Ka dibuka, ka. Tidak seperti kak mengucapkan kak di Indonesia. Kakakku mana? Kakak. Ka beda ya. Ka. Mungkin makhrajnya sama, tapi sifat hurufnya beda. Sudah bisa ya. Iyyaka tipiskan ya, ka. Na'budu tadi mengalir ainnya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kesalahan biasanya huruf H-nya terlalu besar. Huruf H sebenarnya di mana makhrajnya? Dada atau tenggorokan? Yang bilang dada, coba dirasakan. Mana yang bergetar? Yang setuju dada. Satu orang doang. Yang dari tenggorokan. Di huruf hijaiyah tidak ada huruf sodr. Sodr itu abis saya. Tidak ada huruf sodr, adanya halqi saja. Jadi yang masih hanya dari dada terlalu dalam, makhrajnya juga salah, dan boros nafas ketika mengucapkan ha dari dada. Contohnya gini, langsung habis. Nah, kalau betul makhrajnya insyaallah nafasnya pun irit. Ya, baca panjang ayat tidak ngos-ngosan. Ringan saja. Yang penting jangan tertukar dengan ha. Ha hi hu. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tadi sudah dijelaskan, fathah dibuka, termasuk to di sini tidak perlu monyong. To, nah, pertahankan, tetap terbuka. Walaupun agak mencut sedikit, tidak masalah ya. Itu pergerakan masih normal karena tebal hurufnya. To, tidak perlu to. Ini butuh proses latihan, tidak apa-apa, bersabar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, perhatikan an'amta, dia ada masa tenang, mapan. An'amta, tidak terburu-buru. An'amta, ya, mapan kan? Tapi jangan sampai mantul. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdall. Perhatikan, dha-nya tidak monyong karena fathah. Waladhdall, tidak perlu walad. Nah, ini bisa dibilang gerakan mubadir ya. Mubadir karena tidak perlu waladhdall. Dari mana dha keluar? Ini lidah. Bagian mana? Ujung, belakang, atas, samping. Samping ya. Dan terus min aisara aw yumnaha. Boleh tepi kanan, boleh tepi kiri.
ketemu dengan geraham atas bo, bu, waladdo. Jadi tidak sama dengan dho, temannya to. Kalau dho yang ada tongkatnya itu dari ujung lidah. Kalau dho dari samping. Jadi yang bermain lidahnya, bukan bibirnya. Waladdo. Yang masih monyong dikurangi sedikit-sedikit. Waladdo tetap terbuka ya. Ghairil mag juga tidak boleh mau ya. Pertahankan dalam posisi normalnya. Ghairil maghdub, baru du boleh monyong karena dhammah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, kesalahan biasanya di ghain yang terlalu dikeraskan. Atau disamakan dengan huruf G di Indonesia. Huruf G. Ghairil mek. Kalau G coba rasakan. G. Gigi saya. Dari mana G? Kalau G dari pangkal lidah seperti huruf kaf atau qaf. G. Ya. Tapi kalau ghain sudah masuk ke tenggorokan, ya, tenggorokan bagian atas. Dia lembut, mengalir. Mau tidak dikeraskan. Jadi syiddah nanti. Dia rakhawah atau rikhwah, mengalir seperti air. Mau. Kayak kita pas main air kumur-kumur ya. Nah itu ghain di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, 6 harokat dallin mad lazim. Jangan terlalu pendek. Kemudian di ujungnya ada nabar sedikit, tekanan. Dol. Ya. Dilatih pangkal lidahnya supaya terangkat. Tidak da. Ini masih tipis ya. Cara menebalkan seperti posisi kita menguap. Kalau menguap kan, itu posisi pangkal lidah naik. Ya. Jadi ucapkan do sambil pangkal lidahnya diangkat. Biar berisi. Cukup ya. Karena sudah isya, kita cukupkan dulu. Biasanya sampai jam berapa? Sudah ya? Ya tidak terasa. Bu. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang kurang dari saya sendiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.